banyak latar belakang dari proses itu yang cukup mencerahkan semua yang hadir dalam pertemuan. Kita memahami lebih baik, karena itu saya melihat kalau itu dijelaskan kepada publik dengan lebih baik. Susahnya memang sebagian itu kan tidak mudah juga untuk dijelaskan. Karena dalam diplomasi ada banyak hal yang bersifat rahasia yang tidak mudah gelar secara terbuka. Tapi esensinya kan bisa dijelaskan. Itu yang disadari oleh pemerintah. Dan dalam Board of Peace misalnya, saya mengatakan mengapa dari awal kita tidak cukup menjelaskan. Setelah pertemuan di New York pada tanggal 23 September, setelah beliau berbicara di Majelis Umum, kan ada pertemuan dengan atau bersama dengan 8 negara-negara berpenduduk mayoritas Islam atau negara Islam. Dan di situ dibangun kesepakatan untuk 8 itu akan ikut serta dalam Board of Peace. Yang kedua, sebelum penandatanganan dokumen Board of Peace di Davos pada bulan Januari, kan juga didahului pertemuan di antara negara 8 negara Islam atau berpenduduk mayoritas Islam yang kita bagian dari kesepakatan itu untuk ikut serta dalam Board of Peace. Saya melihat dari segi kalkulasi kekuatan, 8 negara itu bisa menjadi penyeimbang dari katakanlah kedudukan Trump yang sebagai ketua katakanlah sangat dominan. Dan bukan tanpa kekuatan, sebab Trump pasti menghitung bahwa 8 negara ini juga punya peran atau kontribusi yang tidak bisa diabaikan, khususnya dalam kontribusi pendanaan dari kegiatan yang dirancang untuk memulihkan Gaza. Itu satu. Jadi satu yang kita lihat sebagai satu elemen positif, kenapa kita mesti ikut. Yang lain adalah bahwa sebelum gagasan tentang Board of Peace, kita akan menyaksikan selama 2 tahun lebih selama 2 tahun lebih Israel dengan sangat leluasa tiap hari menyerbu Gaza. Kita saksikan penduduk sipil, wanita dan anak yang menjadi korban, 71.000 menjadi korban meninggal, belum jumlah besar kerusakan yang terjadi. Tapi lebih dari itu juga tidak ada tanda-tanda ke arah memulihkan situasi perang menjadi satu gencatan senjata. Suka atau tidak kita kepada Presiden Trump adalah Presiden Trump yang memang punya kemampuan untuk menekan Israel menyepakati gencatan senjata. Dan dari situlah kita saksikan penderitaan rakyat Palestina belum sebetulnya berakhir, tapi mulai ada tanda-tanda ke arah perbaikan. Misalnya dengan penyaluran bantuan kemanusiaan. Jadi dari penjelasan Presiden yang langsung kepada para mantan Menlu, tokoh-tokoh pada waktu itu, Pak Hasan melihat bahwa ini make sense pada waktu itu, mengapa setuju untuk masuk BOP. Pak, saya mau masuk, nanti saya akan tanya juga soal BOP setelah ada serangan Amerika dan Israel ini. Sebagai seorang mantan Menteri Luar Negeri, seorang diplomat senior, saya ingin dengar apa tanggapan Bapak soal apa yang terjadi. Mengapa Amerika menyerang Iran bersama Israel? Sebenarnya ini perangnya siapa? Perangnya Israel yang dibantu oleh Amerika atau perangnya Amerika yang dibantu oleh Israel? Yang kedua, yang pertama, perangnya Israel yang dibantu Amerika. Karena memang Netanyahu sudah cukup lama berpikiran tentang bagaimana mengubah kawasan itu di mana Israel menjadi memegang peranan sebagai hegemon ya. Karena setiap kekuatan yang muncul yang dianggap menjadi tandingan saingan Israel pasti dia akan lemahkan. Ya kita lihat saja mulai dari Irak, Saddam Hussein, kemudian Syria ketika masa Assad, dan Iran di masa kepemimpinan pemimpin spiritual yang Ali Khamenei yang kemarin korban dari pemboman.
Ini sesuatu yang juga sangat mengejutkan dan menjadi pembicaraan bahwa dalam serangan tanggal 28 Februari lalu pemimpin Ali Khamenei itu berhasil digugur atau kena rudal, gugur, dan juga perangkat-perangkat pemimpin lainnya dalam tempo kurang dari 24 jam. Apakah pada waktu itu bisa diklaim sebagai kemenangan serangan Amerika dan Israel, atau gugurnya Khamenei itu tidak bisa serta-merta dianggap sebagai klaim kemenangan serangan Amerika Israel, Pak Hasan? Dari perspektif Amerika dan mungkin juga Israel, bahwa kematian Sheikh Ali Khamenei dianggap sebagai berakhirnya atau tumbangnya rezim. Suara Trump sebelum atau segera setelah berita kematian itu juga cenderung ke arah rezim berakhir. Yang dilupakan adalah bahwa dan faktanya sekarang kita saksikan bahwa ada berlapis calon-calon pemimpin pengganti Ayatollah Ali Khamenei yang mungkin menggunakan pepatah kita, hilang satu tumbuh seribu. Dan memang Iran punya kemampuan itu. Jadi dengan gugurnya Khamenei itu tidak dianggap sebagai sebuah mission accomplished. Kenyataannya paling enggak setelah ditunjuknya penguasa sementara, jelas tidak mission yang accomplished. Karena itu masih diperluas dengan termasuk berita hari ini, CIA mensponsori suku Kurdis Syiah di Iran untuk menggunakan kekuatan senjata melawan rezim di Teheran. Jadi dan kita juga tahu dalam pengalaman sejarah di kawasan itu, mensponsori satu kelompok belum tentu bisa berhasil. Tapi yang jelas bisa akan memperluas perang. Ketika objek dari agresi itu adalah pergantian rezim, apakah menurut Pak Hasan ini adalah sebuah alasan yang dibuat-buat, atau sesungguhnya memang ada target operasi untuk pergantian rezim yang masih belum bisa dilakukan oleh Amerika? Sebetulnya kalau menurut saya yang menjadi target Amerika, lebih lagi Israel, adalah pengembangan senjata nuklir oleh Iran. Itu isu yang sudah sejak saya awal menteri pun sudah ada isu ya. Tetapi kalau kita lihat terakhir dalam perang 12 hari, Trump kan sangat bangga mengatakan bahwa lembaga research nuklir Iran sudah obliterated, sudah musnah. Tapi sekarang ketika dia gunakan argumen bahwa Iran merupakan ancaman besar terhadap Amerika Serikat, antara lain karena kemampuan mengembangkan senjata nuklir yang pada tahun lalu dikatakan sudah musnah. Jadi memang tidak ada konsistensinya, karena di domestic politics Amerika juga mempertanyakan motif perang ini apa sebetulnya. Tapi buat Israel jelas, dan itu bagian dari strategi besar untuk tidak ada saingan Israel, apalagi Iran yang punya tidak hanya kemampuan untuk mengembangkan senjata nuklir pada waktunya, tapi juga kemampuan mengembangkan missiles. Punya nuklir is one thing, tapi kalau tidak punya missile untuk mendelivery, ya tidak banyak manfaatnya. Tapi Iran menunjukkan luar biasa kemampuan mengembangkan missile yang dengan hypersonic, tapi juga drones yang jumlahnya puluhan ribu, yang mematahkan mitos bahwa Israel tidak mungkin terjangkau dengan dome sistem perlindungan melalui missile Patriot dan THAAD. Nyatanya Iran dapat melakukan itu. bahkan Tel Aviv dan Yerusalem kena serangan terakhir.